Apa yang kau rasakan ketika cinta yang kau rawat dengan doa, tumpah di jalanan, dikutuk dan ditertawakan banyak mata? Inilah kisahku, tentang pengkhianatan yang disaksikan bukan hanya oleh hatiku, tetapi oleh seluruh warga. Jika kisah ini menusuk hatimu, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, setiap kisah adalah luka yang bicara. Aku berdiri di ambang pintu rumah yang selama ini kusebut surga. Rumah sederhana ini, dengan cat yang mulai pudar dan pekarangan kecil penuh daun kering, dulu terasa megah karena ada cinta di dalamnya. Tapi siang itu, langit terasa lebih rendah, seolah ikut menunduk menyaksikan kebodohanku. Angin yang berembus dari utara tidak lagi membawa kesejukan, melainkan hembusan dingin yang menusuk dada. Pintu kayu yang sempat kubuka dengan cinta, hari ini terbuka oleh paksa, oleh kemarahan masa yang telah tahu apa yang selama ini tak ku tahu. Aku berdiri membatu, antara ingin memejamkan mata dan membiarkan semuanya berakhir seperti mimpi buruk, atau membuka lebar-lebar mataku untuk benar-benar melihat kenyataan yang selama ini kupeluk dalam kebohongan. Wajahku tak sanggup menoleh ke dalam rumah, tetapi tubuh ini tetap mengarah ke sana. Seperti pohon tua yang tetap berdiri meski akar dan batangnya telah rapuh oleh rayap. Dulu, dari tempat ini, aku biasa melambai pada istriku yang hendak pergi ke pasar, memberi kecupan terakhir sebelum berangkat kerja. Hari ini, dari titik yang sama, aku menyaksikan cinta yang kupelihara bertahun-tahun, dipertontonkan sebagai aib di hadapan banyak mata. Mereka menyeretnya keluar. Mereka berteriak, mencaci, memaki. Tapi tak ada teriakan yang lebih nyaring dari suara hatiku sendiri yang pecah seperti kaca jatuh dari lantai tertinggi. Aku tak bergerak. Mungkin karena jika aku melangkah maju, aku takut semuanya akan benar-benar nyata. Suara-suara itu datang seperti badai yang melanda perkampungan tenang. Teriakan warga menggema di ganggang kecil yang biasanya hanya diisi oleh suara anak-anak bermain dan ibu-ibu berbincang tentang harga sembako. Tapi siang itu, suara mereka membelah langit, mengabarkan satu nama yang selama ini kusebut dalam doa, kini disebut dalam amarah. Mereka berkata, pelacur, mereka memaki, dan sebagian bahkan tertawa. Tertawa melihat perempuan yang dulu mengenakan kebaya putih di pelaminan, kini mengenakan baju rumah yang terbuka lehernya, dengan rambut kusut dan mata yang tak lagi bercahaya. Mereka mengaraknya seperti menggiring seorang pesakitan. Tapi bukan ke pengadilan, melainkan ke pelataran aib. Pria yang bersamanya, mengenakan celana pendek dan kaos kusam, ditarik dari balik kamar. Ruang kamar itu, yang dulu kusemai dengan cium dan pelukan, kini menjadi tempat lahirnya pengkhianatan. Aku melihatnya, melihat bagaimana mereka menyeret tubuhnya, membentaknya, dan ia hanya diam, tanpa jerit, tanpa tangis. Mungkin karena rasa bersalah telah mati sejak semalam, atau mungkin karena hatinya sudah tidak berada di rumah ini sejak lama. Tapi aku masih di sini, terpaku, dengan kedua tangan mengepal dan napas tersengal. Di tengah kerumunan yang bergerak seperti ombak, aku melihat wajahnya. Wajah yang dulu kupuja seperti senja di atas laut. Dagu itu yang biasa kucium saat ia tertidur di pelukanku, kini tertunduk bukan karena hormat, tapi karena malu. Tapi anehnya, tak ada air mata di matanya. Ia tidak menangis, tidak pula berteriak meminta perlindungan dariku, suaminya. Ia hanya berjalan, diseret langkah demi langkah, tanpa perlawanan. Rambutnya kusut, tubuhnya ringkih. Tapi bukan karena dipaksa, seolah dia memang rela. Rela diarak, rela diketahui, rela diseret keluar dari kehidupan yang dulu kubangun untuknya. Di sisi kirinya, lelaki itu masih berjalan dalam diam. Lelaki yang tak kukenal, tapi kini mencuri tempat yang paling kudus dalam hidupku. Tempat tidur, tempat sembah cinta. Ia tidak berkata sepatah kata pun, tidak menatapku, tidak mencoba melawan warga. Ia hanya diam, seperti batu, seperti dosa yang tak butuh pengakuan. Dalam hati, aku bertanya, apakah mereka berdua berencana kabur? Apakah mereka telah merencanakan segalanya saat aku sedang bekerja mencari nafkah? Apakah setiap kali aku mengabari istriku lewat pesan singkat, mereka sedang tertawa bersama di bawah selimut?
Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, tanpa jawaban, dan hanya menambah luka di dada yang telah koyak. Tubuhku ingin melangkah maju, menyela barisan, meneriakkan kemarahanku, mengguncang lelaki itu, mencengkeram kerah bajunya dan memaksanya menjelaskan semuanya. Tapi kakiku terpaku. Tanah yang kupijak seolah menahanku, membisikkan, "Jangan, semua ini sudah selesai." Aku berdiri di antara keinginan untuk bertarung dan kenyataan bahwa aku telah kalah sejak lama. Mungkin saat ia pertama kali berbohong soal pulang terlambat. Mungkin saat ia bilang ada arisan, padahal parfum di bajunya bukan milikku. Tapi aku memilih percaya. Karena aku bodoh. Atau karena aku terlalu mencintai sampai buta. Dan sekarang, cinta yang kubela dengan seluruh iman, dengan sabar, dengan doa dan air mata, kini dihancurkan oleh tangan yang sama yang dulu kugenggam di pelaminan. Aku menatapnya, berharap ia akan menatap balik, memberikan isyarat penyesalan. Tapi tidak, ia tidak melihatku. Seolah aku hanya bayangan masa lalu yang tak perlu diingat. Dan saat itu, aku sadar bahwa aku telah menjadi asing di rumahku sendiri. Orang-orang berbisik, menunjukku, beberapa memandangku dengan kasihan, beberapa lagi dengan ejekan samar. Tapi tidak ada tatapan yang menyakitkan seperti tatapan kosong dari orang yang kau cintai. Di tengah hingar-bingar yang terus memanas, aku tetap di tempat, diam, beku, seperti arca di ujung waktu. Karena jika aku melangkah, aku takut dunia ini akan runtuh benar-benar. Aku takut bahwa seluruh harapanku, mimpiku, dan sisa-sisa cinta yang kupegang erat akan lepas dan terbang bersama debu di halaman ini. Aku takut jika aku bersuara, suaraku akan bergetar, dan itu akan jadi tanda bahwa aku benar-benar kalah. Maka aku diam. Diam yang bukan berarti tak peduli, tapi diam yang melindungi hatiku dari hancur seluruhnya. Di dalam diam itu, aku mendengar semuanya. Umpatan warga, bisik-bisik tetangga, isak lirih ibu mertuaku, bahkan napas istriku sendiri, tersengal dalam malu. Aku mendengar semuanya, dan dalam keheningan batin, aku mendengar suaraku sendiri. Suara yang dulu digunakan untuk menyebut namanya dalam doa, kini berubah menjadi rintih pelan yang tak ingin didengar siapapun. Aku melihat semua ini seperti menonton film yang tak ingin kumainkan. Tapi di sini aku tidak diberi pilihan. Aku adalah tokoh utama dalam kisah yang diputar tanpa izin. Sebuah tragedi cinta yang dipertontonkan siang bolong. Dan semua orang datang tanpa diundang. Untuk melihat bagaimana seorang pria baik dihancurkan oleh wanita yang pernah ia beri segalanya. Selingkuh di rumah suaminya sendiri. Satu teriakan itu menggema seperti petir menyambar keheningan hatiku yang sudah retak. Aku tahu suara itu. Suara seorang ibu dari rumah sebelah. Perempuan yang dulu sering mengangguk ramah setiap pagi saat menyiram tanaman. Dulu ia datang padaku dengan wajah memelas, meminjam garam atau air galon. Kini datang dengan mata membelalak dan suara tajam seperti pisau yang menusuk jantung. Semua orang berhak marah, katanya. Tapi mengapa aku, yang dikhianati, justru yang paling tenang di antara mereka? Atau mungkin aku bukan tenang, tapi mati rasa? Karena bagaimana lagi menjelaskan hening ini? Saat dunia di sekitarku terbakar, istriku berjalan seperti orang linglung. Tak ada air mata, tak ada kata. Hanya tubuhnya yang berguncang kecil ketika suara orang-orang memaki nama yang dulu kusebut dengan kasih. Namanya kini menjadi bahan ludah yang dilempar seenaknya. Jadi bahan lelucon bagi bibir-bibir yang tak tahu apa yang pernah aku korbankan. Dan aku berdiri di sana, tak mampu membela, tak mampu marah, karena semuanya terlalu dalam untuk dilawan. Karena pengkhianatan tak bisa disembuhkan oleh amarah, ia hanya bisa diratapi. Istriku tidak menoleh padaku. Tidak sekalipun. Hanya matanya yang sesekali menyapu tanah, seolah mencari tempat untuk menyembunyikan rasa malu. Tapi aku tahu, itu bukan rasa bersalah. Itu hanya penyangkalan. Matanya bukan mata perempuan yang menyesal telah mengkhianati suaminya. Matanya adalah mata seseorang yang merasa tertangkap bukan karena berdosa, melainkan karena lengah. Dan aku menunggu. Menunggu satu pandangan yang bisa sedikit menyembuhkan.
Tapi yang kudapat hanya hampa. Aku ingin menjerit, memanggil namanya seperti biasa. Tapi siapa yang akan kujamu dengan cinta jika cinta itu telah pergi dari rumah ini jauh sebelum skandal terbongkar? Entah sejak kapan dia berubah. Entah sejak kapan senyumnya bukan lagi untukku. Tapi yang pasti, aku merasa seperti orang asing di rumah yang kubangun dengan penuh cinta. Ia mencintai lelaki itu. Mungkin. Atau setidaknya menikmati permainan itu. Dan itu lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu sendiri. Bahwa dia bahagia saat menghancurkanku. Lelaki itu, lelaki asing itu, yang kini menjadi simbol kehancuran rumah tanggaku, berjalan di sampingnya tanpa banyak suara. Wajahnya tunduk, tapi bukan karena hormat atau malu. Lebih tepatnya, acuh. Seperti ini bukan pertama kalinya. Seperti baginya, ini hanya satu bab dalam hidup yang akan ia lupakan besok pagi. Dia lebih muda dariku. Lebih berotot mungkin, atau lebih sering memuji. Mungkin dia pandai bicara manis. Mungkin dia tahu bagaimana menyentuh istriku di titik-titik yang bahkan aku tak pernah tahu. Tapi apapun alasannya, itu tak menghapus fakta bahwa ia ada di tempat tidur kami. Di rumah kami. Di ruang makan tempat aku biasa menyiapkan bekal kerja. Ia telah duduk di kursi yang biasa kupakai saat menyuapi istriku bubur ayam saat ia sakit. Sekarang, ia diarak bersama perempuan yang dulu bersumpah hanya akan menyerahkan tubuhnya padaku. Dunia seolah terbalik, dan aku adalah satu-satunya yang tak siap berdiri di atasnya. Aku ingin bertanya. Sungguh, ingin kutarik mereka berdua dan dudukan di bawah pohon mangga di halaman rumah. Lalu kutanya satu persatu. Sejak kapan? Di mana? Berapa kali? Siapa yang memulai? Apa aku pernah salah? Apa aku kurang? Tapi aku tahu, tak akan ada jawaban yang cukup. Tak ada kata yang bisa membenarkan luka seperti ini. Karena yang menghancurkan bukan hanya perbuatannya, tapi kebisuan mereka. Seolah aku ini hanya angka di latar belakang, bukan jiwa yang mereka tinggalkan. Seolah aku adalah kebetulan, bukan kehidupan. Mereka diam, dan diam mereka lebih nyaring dari teriakan warga. Sebab diam itu menegaskan satu hal, bahwa aku bukan siapa-siapa lagi. Aku menatap sekeliling. Warga terus bergerak, seperti gelombang air bah yang tak bisa dibendung. Mereka memaki, menghakimi, dan sebagian bahkan seperti menikmati tontonan ini. Tontonan tentang kebusukan rumah tangga yang terbuka lebar. Dan aku yang seharusnya menjadi protagonis di kisah cintaku sendiri, kini tak lebih dari figuran yang berdiri di tepi panggung. Orang yang ditonton bukan karena heroiknya, tapi karena kebodohannya. Mereka memandangku dengan berbagai rupa. Ada yang iba, ada yang menghina, ada pula yang hanya ingin tahu. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bagaimana rasanya melihat cinta sejatimu diarak keluar rumah bersama lelaki lain, di hadapan dunia. Aku tertunduk, bukan karena malu, tapi karena hancur. Karena aku tahu, rumah ini tidak akan pernah sama. Dan aku tidak akan pernah mencintai dengan cara yang sama lagi. Dulu, di halaman rumah ini, aku pernah membacakan puisi untuknya di bawah bulan purnama. Aku ingat bagaimana ia tersenyum malu saat namanya kusematkan dalam bait-bait cinta. Tapi hari ini, bulan tak muncul. Ia bersembunyi. Mungkin tak sanggup melihatku jatuh dari tempat tertinggi di hatinya. Apa salahku? Aku bekerja sepenuh tenaga. Pulang tak pernah larut. Menyentuhnya penuh cinta, dan menyebut namanya dalam setiap doa sebelum tidur. Apa kurangnya aku? Pertanyaan itu terus menggaung dalam dadaku, berulang seperti gema di lembah tak berujung. Tapi jawaban tak pernah datang. Yang ada hanya bayangan tubuhnya yang digiring, seperti tawanan, oleh warga yang haus keadilan. Tapi keadilan macam apa yang bisa memulihkan hati yang patah? Tidak ada. Beberapa tetangga mulai menyingkir. Mereka sudah puas. Sudah cukup bahan cerita untuk sebulan ke depan. Beberapa menepuk pundakku, mungkin sebagai tanda simpati. Tapi sentuhan itu terasa seperti cuka pada luka. Tak seorang pun tahu luka ini. Luka yang bukan cuma di dada, tapi di seluruh hidupku. Luka yang akan kubawa tidur malam ini, dan mungkin malam-malam berikutnya, entah sampai kapan.
Aku berjalan ke dalam rumah, pelan, seperti orang tua yang kelelahan. Langkahku melewati ruang tamu yang dulu hangat oleh tawa. Ada bantal yang masih berantakan, meja kecil yang terbalik, dan aroma tubuh asing yang tersisa di udara. Rumah ini berubah, bukan hanya karena kejadian tadi, tapi karena hatiku sudah tak lagi tinggal di sini. Aku masuk ke kamar. Kamar kami, tempat segalanya bermula, dan kini, tempat segalanya berakhir. Sprei masih kusut, ada jejak 2 kepala di bantal, dan sisa nafas yang bukan milikku. Aku duduk di sisi ranjang, tepat di mana ia biasanya duduk sambil menyisir rambut. Tanganku menyentuh ujung tempat tidur. Dingin, tak ada sisa hangat darinya. Atau mungkin, kehangatan itu telah ia berikan pada lelaki lain. Aku menatap dinding. Di sana tergantung foto kami saat menikah. Ia tersenyum. Aku juga. Tapi kini senyum itu berubah jadi silet yang mengiris. Karena gambar itu bohong. Dan hidupku ternyata hanya sebuah sandiwara panjang yang kutonton tanpa tahu aku adalah korban. Malam turun tanpa suara. Sunyi menggulung seperti kabut. Aku sendirian. Istriku, entah di mana. Warga membawanya ke balai desa. Katanya untuk diadili. Tapi buatku, pengadilan yang paling menyakitkan adalah yang terjadi di dalam hati ini. Tak ada jaksa, tak ada pembela. Hanya aku, cinta yang dikhianati, dan kenangan yang tak bisa kuhapus. Kuharap dia menyesal. Tapi apakah penyesalan cukup untuk membayar cinta yang kutanam dengan tulus? Yang ia cabut dan buang begitu saja? Apakah satu tangis mampu mengembalikan martabat yang digilas oleh aib? Tapi aku masih mencintainya. Itu yang paling menyakitkan. Bahwa meski ia menusukku, hatiku tetap memanggil namanya. Dan cinta seperti itu adalah kutukan. Aku rebahkan tubuhku di lantai kamar. Di lantai ini aku pernah berlutut melamarnya. Di lantai ini aku pernah menangis bahagia saat ia berkata hamil. Dan di lantai ini juga, aku menangis malam ini. Bukan karena ia berselingkuh, tapi karena aku telah memberi semuanya, dan tetap ditinggalkan. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Padahal yang hilang ini bukan mainan, tapi seluruh hidupku. Air mataku jatuh. Satu-satu. Tanpa suara, karena suara tangis tak akan mengubah apapun. Cinta telah pergi, dan aku hanya tinggal rangka dari seorang pria yang dulu percaya pada kesetiaan. Pagi datang seperti tamu tak diundang, dingin dan penuh sinar yang tak mampu menghangatkan. Burung-burung berkicau seperti biasa, seolah semesta tak peduli bahwa satu dunia telah runtuh semalam. Aku duduk di beranda, menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat, seperti cinta kami. Wajahku pucat di pantulan kaca jendela. Mata ini merah, bukan karena marah, tapi karena terjaga terlalu lama menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Tak ada pesan dari dia, tak ada permintaan maaf, tak ada ketukan pintu. Hanya angin pagi yang lewat, menyentuh pipiku seperti sentuhan yang pernah ia beri dulu, saat cinta masih jujur. Dan dalam diam itu, aku sadar, pagi ini tak seperti biasanya. Karena pagi ini, aku harus belajar hidup tanpa dia. Aku mengemas barang-barangnya. Satu persatu, perlahan. Gaun yang pernah ia kenakan saat ulang tahun kami. Sisir kayu kecil pemberian ibunya. Surat-surat lama yang ia tulis dengan tinta biru. Dulu penuh cinta, kini terasa seperti kebohongan yang dibungkus manis. Tanganku gemetar. Bukan karena berat, tapi karena kenangan yang menempel di setiap benda itu. Bagaimana bisa seseorang mencintai begitu dalam, hanya untuk dihancurkan tanpa alasan? Tiap kali aku memasukkan benda ke dalam kardus, rasanya seperti memotong bagian dari tubuhku sendiri. Dan saat akhirnya kotak itu penuh, aku tahu, aku sedang mengubur sesuatu yang pernah hidup di dalamku. Cinta itu tak mati tiba-tiba. Ia mati perlahan, dan pagi ini, aku menguburkannya dengan tanganku sendiri. Ada yang berubah di dalam diriku. Rasanya seperti aku terlahir kembali, tapi tanpa jiwa. Aku berjalan ke dapur, membuat sarapan seadanya, hanya untuk menjaga rutinitas tetap ada. Bukan karena lapar, tapi karena aku harus pura-pura hidup,
Meski jiwaku masih berlutut di lantai kamar semalam. Teleponku berbunyi beberapa kali. Tetangga, saudara, orang yang katanya peduli. Tapi aku tak menjawab. Karena tidak ada kata yang bisa mengobati luka seperti ini. Luka yang tak berdarah, tapi mengalir deras dalam diam. Luka yang tak terlihat, tapi terasa menusuk tiap detik. Malam datang lagi. Aku menyalakan lampu ruang tamu, duduk di sofa kosong. Sambil menatap langit-langit, aku bertanya-tanya, apakah dia juga sedang menyesal di tempatnya sekarang? Apakah lelaki itu bisa memberinya kebahagiaan seperti yang dulu kuberikan? Tapi lalu aku sadar, itu bukan urusanku lagi. Ia memilih jalannya. Dan aku harus memilih untuk bertahan. Bertahan bukan berarti melupakan, tapi menerima bahwa tidak semua cinta pantas diperjuangkan sampai hancur. Kadang, cinta terbaik adalah yang kita lepaskan demi menyelamatkan diri kita sendiri. Malam ini, aku menulis. Bukan untuknya, bukan untuk mereka yang menertawaiku, tapi untuk diriku sendiri. Untuk lelaki yang dulu mencintai dengan seluruh hatinya, dan kini belajar berdiri meski hatinya patah. Aku menulis agar tak lupa bahwa aku pernah mencintai dan dikhianati. Tapi aku juga ingin percaya bahwa suatu hari nanti, cinta yang setia akan datang. Bukan dari masa lalu, bukan dari bayang-bayang luka, tapi dari hari baru, dari seseorang yang akan melihat lukaku dan tetap memilih bertahan. Sampai hari itu datang, aku akan hidup. Bukan sebagai pria yang ditinggalkan, tapi sebagai pria yang memilih bangkit.